Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Salsabila. Di sini saya akan menerangkan beberapa bab mengenai tinjauan desain. Ruang lingkup desain. Desain secara etimologis berarti grafis yang berarti menulis atau menggambar, dan berasal dari kata designo Italia yang juga berarti menggambar, atau bisa disebut proses menentukan, merencanakan, untuk mengatur, untuk memilih, untuk membuat karya sebagai penyelesaian masalah. Sejarah desain pada revolusi industri. Revolusi industri adalah suatu periode sejarah yang pertama kali terjadi di Inggris pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19, ketika terjadi perubahan besar di bidang teknologi, sosioekonomi, dan budaya dengan penggantian industri yang berdasarkan pekerjaan menjadi industri yang berdasarkan mesin. Revolusi industri dimulai saat masyarakat Eropa terdorong akan kebutuhan energi yang lebih besar untuk industri, seiring dengan perubahan dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri. Tahap kedua revolusi industri terjadi pada tanggal 18 bulan 7 1914, di mana teknologi listrik baru mengembangkan mesin bensin, oli, dan penggunaan yang lebih besar dari baja murah. Fitur utama revolusi industri. Pergeseran populasi. Pertama, pergeseran populasi pindah dari pertanian ke pedesaan ke bekerja di pabrik-pabrik di kota. Kedua, produksi massal barang, meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya rata-rata, dan memungkinkan lebih banyak diproduksi. Ketiga, munculnya tenaga uap, kereta api uap, kereta api, dan mesin bertenaga uap. Keempat, penemuan industri dan ilmiah diaktifkan revolusi dalam pemahaman kita tentang materi dunia. Terakhir, industrialisasi yang cepat memiliki biaya dalam hal populasi dan kondisi kerja yang buruk untuk tenaga kerja. Alasan terjadinya revolusi industri. Yang pertama yaitu teknologi baru secara dramatis meningkatkan kecepatan mengangkut orang dan barang antar kota. Pertama, kereta api dibangun pada tahun 1830 antara Liverpool dan Manchester. Yang kedua, pada tahun 1700 butuh 4 hari untuk melakukan pekerjaan dari London ke Manchester. Ketiga, penerapan mesin uap. Perkembangan dari mesin uap sangat penting untuk revolusi industri. Keempat, revolusi pertanian memungkinkan hasil pangan yang lebih tinggi dan dari lebih sedikit pekerja. Kelima, pertumbuhan perdagangan global dibantu oleh efektif Inggris kapasitas pengiriman dan empire yang merupakan sumber dari bahan baku. Contoh desain dalam revolusi industri. Pertama, seni digunakan sebagai media komunikasi komersial. Yang kedua, istilah desain sendiri lahir sebagai produk revolusi industri. Pertama yaitu ada terutama 3 gaya desain dikembangkan. Pertama, Victoria Style, yaitu gaya Victoria Style hampir selalu mengisi seluruh halaman dengan gambar dan jenis. Yang kedua, gaya Victoria Style belakangan cenderung menggunakan batas dekoratif lebih sedikit tapi lebih menggunakan tipe hiasan dan citra romantis. Yang ketiga, tipografi melalui Victoria Style umumnya muncul dalam kurva atau gelombang dan biasanya dituangkan dalam bentuk produk. Yang kedua, gerakan seni dan kerajinan, yaitu karakteristik inti dari seni dan kerajinan gerakan adalah kepercayaan pada keahlian yang menekankan keindahan yang melekat pada materi. Pentingnya alam sebagai inspirasi dan nilai kesederhanaan, kegunaan, dan keindahan. Beberapa tokoh desain grafis pada masa revolusi industri. Pertama, William Carlson, merupakan tokoh pencipta huruf jenius dari Inggris. Beliau merupakan pencipta buku tipografi berbahasa Inggris pertama di dunia dan merupakan tokoh utama dalam perkembangan desain grafis, terutama dalam penemuan huruf-huruf cetak pada masa revolusi industri di Inggris. Yang kedua, Alois Sennewalder, penemu mesin cetak litografi yang mampu mencetak ilustrasi, peta, dan gambar-gambar yang menyerupai gambar tangan secara massal. Yang ketiga, Niels Page, merupakan penemu Prancis yang menghasilkan foto pertama pada tahun 1826 dengan
jam perekaman gambar di bawah cahaya matahari. Pengaruh akademis di bidang desain. Bauhaus adalah sebuah industri pendidikan di Jerman yang menerapkan dasar-dasar konsep, desain, dan tipografi barat modern. Bauhaus adalah sebuah istilah yang berasal dari Setgesbauhaus, sebuah sekolah seni dari arsitektur di Jerman yang beroperasi dari tahun 1919 hingga 1933. Setelah dibubarkan Nazi, Bauhaus berpindah ke Amerika Serikat pada tahun 1937 hingga 1938. Bauhaus merupakan sekolah dengan pendekatan pengembangan dan pemikiran desain, dan sistem sekolah yang menggabungkan seni terapan, yakni seni arsitektur, desain, dan kriya sebagai suatu kesatuan dengan teknologi. Secara singkat dapat disebutkan beberapa prinsip yang berlaku dalam pengajaran Bauhaus. Yang pertama, dipengaruhi seni ekspresionisme. Kedua, penggunaan garis bauhaus. Yang ketiga, penggabungan seniman dan kriawan. Yang terakhir, pendekatan rasionalisme dan desain untuk mesin. Beberapa tokoh desain modernisme Bauhaus. Pertama, Walter Gropius, pendiri Bauhaus dan direktur Bauhaus hingga 1928. Yang kedua, Johannes Itten, seorang pelukis modern dari direktur sekaligus pengajar Bauhaus yang pertama kali menerapkan metode kursus dasar sebagaimana yang diterapkan pada pendidikan tinggi desain. Yang ketiga, Mies van der Rohe, direktur Bauhaus yang terkenal dengan ungkapannya yaitu less is more. Yang keempat, Paul Klee, pengajar Bauhaus yang menggabungkan seni rupa modern dengan seni primitif dan gambar anak dalam menciptakan dan lukisan yang mempengaruhi komunikasi visual. Yang kelima, Vasily Kandinsky, mengajarkan bahwa warna dan bentuk memiliki nilai-nilai spiritual dan makna tersendiri. Yang keenam, yaitu Van Doesburg, pengajar Bauhaus dari Leipzig yang mengajarkan metode yang sangat rasional dan universal, terutama pada desain furnitur dan tipografi. Perkembangan desain grafis pada masa modernisme adalah sebuah kecenderungan berpikir yang menyatakan bahwa memiliki kekuatan untuk membuat, mendekatkan, dan membentuk kembali lingkungan dengan bantuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan percobaan praktis. Modernisme merupakan serangkaian pergerakan kebudayaan yang mengakhiri perubahan di masyarakat barat pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang membentuk urbanisasi dan industrialisasi dari masyarakat barat. Istilah modernisme mencakup serangkaian pergerakan perubahan di bidang seni, arsitektur, musik, literatur, dan seni-seni terapan. Pada intinya, modernisme meningkatkan pemikiran dan budaya klasik yang menuju pemikiran dan budaya yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan, modernisme, dan rasionalisme. Sebuah dogma yang menjadi nafas desain modern adalah Formula Van Function yang dilontarkan oleh Louis Sullivan. Simbol terkuat hari kejayaan modernisme adalah mesin yang juga diartikan sebagai masa depan bagi pengikutnya. Desain tanpa dekorasi lebih cocok dengan bahasa mesin, sehingga karya-karya tradisi yang bersifat ornamental dan dekoratif dianggap tidak sesuai dengan estetika. Modernisasi pertama yaitu revolusi industri, kedua metode transportasi, kereta api, dan lain-lain. Yang ketiga, batu bara dan minyak bumi sebagai energi. Yang keempat, kelahiran listrik dan teknologi komunikasi. Macam-macam desain dalam modernisasi. Pertama, yaitu desain harus fungsional dan psikologis untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, terjadinya evolusi visual. Yang ketiga, desainnya rasionalis dan individualistis. Yang keempat, para desainer saat itu menyadari bahwa pekerjaan mereka bukan untuk sendiri, tapi untuk banyak orang, sehingga mereka harus berfokus pada masyarakat lingkungan. Yang kelima, ada begitu banyak desain arsitektur dengan kesederhana dan pendekatan teknis. Yang keenam, Bauhaus sebagai simbol formalitas, rasionalisme, dan puritanisme. Terakhir, desain harus mempertimbangkan aspek faktor manusia,
ergonomi, dan antropometri. Berikut beberapa tokoh pada saat modernisme. Pertama, Wiener Warkat. Sebenarnya adalah sebuah lanjutan dari Art Nouveau yang dikembangkan di Austria. Kelompok ini selaras dengan prinsip seni Nouveau. Mereka mencari nilai-nilai estetika modern, meniadakan batas yang jelas antara seni rupa dan seni. Mereka juga sangat dipengaruhi oleh Inggris atas konsep seni dan kerajinannya. Kedua yaitu De Stijl, dapat diartikan sebagai gaya. De Stijl awalnya adalah nama sebuah majalah seni di Belanda dari tahun 1917 yang beredar pada tahun 1928. Yang ketiga, kelompok artis yang mengelola majalah ini meliputi Piet Mondrian, Theo van Doesburg, dan Red Velvet. Art Deco merupakan pelukis, seniman poster komersial, dan desainer typeface berkebangsaan Ukraina Prancis yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Art Deco. Yang terakhir, filsafat modernisme menangkap ruang secara matematis dalam hal angka dan dimensi. Kedua, suatu tanda harus dapat memenuhi fungsinya dalam skala hal. Desain dan budaya. Budaya berasal dari kata koler, kemudian kultur sebagai skala daya untuk mengelola dan mengubah alam. Menurut Kojenibrat, cara hidup anggota dan kebiasaan yang mereka pelajari bagaikan dan ditransmisikan dari generasi ke generasi. Desain sebagai budaya yaitu desain adalah wajib upaya manusia untuk meningkatkan kualitas hidup dari waktu ke waktu. Desain adalah presentasi sosial budaya masyarakat dan salah satu manifestasi budaya pada berupa produk bernilai yang berlaku pada waktu tertentu. Yang ketiga, desain adalah budaya yang benar-benar hidup. Bukan budaya dalam arti kumpulan sia-sia, bentuk, warna, dan gerakan masa lalu yang kini dikagumi sebagai benda asing selain manusia yang mengamatinya. Latar belakang munculnya postmodern. Postmodern adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan implikasi sosial budaya serta seni kontemporer yang berkembang pada akhir abad 20 dan awal abad 21. Perkembangan ini ditandai dengan globalisasi, era konsumerisme, dan komoditasasi pengetahuan, atau postmodernisme juga digunakan untuk menandai periode seni, desain, dan arsitektur yang dimulai pada tahun 1950-an. Sebagai respon terhadap gaya desain modernisme, postmodernisme merupakan kritik terhadap modernisme dengan penolakan gaya hidup mapah generasi tua, sikap kritis, mendukung paham atau isu-isu dunia ketiga, mengkoordinir sikap individu akibat dan budaya massa, dan melahirkan beberapa subbudaya di luar budaya utama. Karakteristik desain postmodernisme. Postmodern banyak diwarnai dengan adanya arsitektur urban, bentuk-bentuk dekoratif yang mengacu pada sejarah dan cenderung non-ortogonal. Kemudian karakteristik desain grafis pada masa postmodernisme antara lain tipografi yang semakin kreatif dan inovatif. Tipografi tidaklah lagi hanya sekedar tulisan, tapi juga menjadi bagian dari image. Permainan headline dan subheadline. Penyampuran berbagai aliran desain grafis pada masa-masa sebelumnya di dalam satu karya, arsitek dengan penggunaan teknik fotografi yang semakin berkembang, penggunaan letterform sebagai image. Terakhir, pengaruh postmodernisme terhadap desain grafis. Ciri-ciri budaya postmodern antara lain yaitu eklektisme, subkultural, deskonstruksi, parodi, hiperrealitas, kitsch, drawing coding yang sangat mempengaruhi desain grafis dan perkembangan di masa postmodern. Desain grafis pada saat postmodern cenderung berkarakter mengubah nilai dan unsur lama dengan unsur baru, tradisional dengan lokal, memunculkan konsep deskonstruksi, menolak rasionalitas, fungsionalitas, sistematisasi, menghilangkan batas seni dan kehidupan. Contohnya banyak karya yang ditampilkan akan di ruang publik
trotoar, tembok jalan, dan lain-lain. Lainnya karya desain yang tidak berpedoman pasa arus, terutama kesenian dan mengangkat budaya pop dan budaya massa. Dan karya desain yang tidak lagi memiliki makna tunggal pun bermakna ganda, parodi, dan juga ironi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.